selamat sore Sobat 7 yang udah gabung dimanapun sore hari ini kalian berada. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat semua ya. Gue mau ngucapin terima kasih yang udah gabung via Facebook, Instagram, dan live YouTube juga. Makasih banyak udah gabung di livecast Sobat 7 Kepo. Nah, Sobat 7 hari ini gue akan ngundang salah satu DJ yang fenomenal yang dari Indonesia. Penasaran kan siapa dia? Yuk kita lihat dulu yang satu ini. Nah, itu dia bintang tamu kita hari ini. Pasti Sobat 7 udah pada tahu. Bintang tamu kita hari ini, Alfie Rev. Nah, langsung aja kita undang Alfie Rev ke sini. Halo Alfie, sudah tersambung kah? Sudah dong. Halo, wah, ijo bener. Lagi di mana nih? Gimana kabarnya? Lagi di hutan. ya begini aja. Terus bertualang. Waduh. Lagi di mana nih? Lagi di mana? Boleh di-share nih di Sobat 7 juga. Oke. Kok ini banget sih, jauh banget sih? Okay. Sekarang lagi di Ubud sih, di Bali, karena memang rencananya mau bikin bangun studio di sini. Ya lagi simulasi lah, lagi nyoba-nyoba tempat mana yang cocok buat Alfie Rev dan tim bisa tumbuh di Bali. Wah, adem dan seru bener nih. BTW gue mau nanya nih. Tadi kan kita udah nge-share nih ke Sobat 7 cuplikan-cuplikan video-video nih. Nah, kalau boleh tahu nih, video yang tadi kita share ini kan salah satu karya, mahakarya bahkan kita bisa bilang, karena ini viral selalu ya. Nah, boleh dikasih tahu nggak sih inspirasi dari setiap pembuatan video ini tuh bagaimana sih cara mengolahnya dan bagaimana menemukan ide-idenya untuk Wonderland Indonesia dan mungkin Beautiful of Bali? Iya. Kalau inspirasi sih ya di belakang gue ini alam gitu. Karena aku orangnya tidak terlalu menyukai tembok gitu. Meskipun studio mewah gitu, tapi aku lebih feeling yang studio yang benar-benar dekat dengan alam, dekat dengan masyarakat juga. Aku kan di Bali juga memilih Ubud karena aku kayak bisa merasakan alam itu benar-benar masih asli banget. Terus ngelihat orang-orang lewat, terus tegur sapa juga dengan masyarakat itu kayak membangun sebuah nyawa sih ya. Jadi meskipun musikku elektronik gitu, tapi nyawanya tetap nyawa-nyawa sosial gitu. Jadi kayak butuh banget sentuhan-sentuhan itu untuk biar karyanya nggak cuma keren tapi magical lah. Kayak gitu. Mantep bener. Vi, gue denger nih dari bahasan tadi nih ya, Sobat 7 juga pasti mau tahu juga nih. Kan kalau misalnya DJ pasti semuanya musiknya tuh pop, elektrik juga. Mungkin ya mungkin sama lah ya rata-rata. Tapi ini yang bikin spektakuler Alfie Rev itu dia memadupadankan unsur budaya Indonesia. Nah, boleh diceritain nggak sih ke Sobat 7 inspirasi dan juga kenapa sih kok bisa nge-mix antara DJ dan lagu ya jedak-jeduk lah ya pokoknya. Itu bisa digabungin dengan budaya Indonesia nih. Terinspirasi dan idenya kenapa? Dari mana? Pertama kali aku menemukan wangsit untuk memadukan antara musik elektronik dan tradisional itu waktu 2017. Jadi waktu itu aku pernah diundang ke London gitu untuk show. Tapi waktu itu memang aku fokusnya di elektronik lah, diundang ke sana untuk ada semacam acara KBRI luar negeri sana untuk mempromosikan budaya Indonesia gitu. Dan waktu itu aku memutuskan untuk mengaransemen lagu Tanah Air. Nah, tapi lagu Tanah Air ini kan orang luar nggak ngerti ya secara lirik dan lain-lain gitu. Jadi aku kayak harus bisa menyampaikan frekuensi suara yang ini dari Indonesia gitu. Sampai akhirnya aku memilih gamelan waktu itu. Gamelan aku padu-padankan dengan musik elektronik. Dan di situ akhirnya aku eksperimen, aku riset gimana caranya menemukan harmoni antara musik tradisional dan lagu dan musik elektronik gitu. Karena dua hal ini memang outputnya akan hanya ada dua, apalagi ini lagu nasional gitu ya. Dan menurutku untuk mengaransemen lagu nasional itu tingkat kesulitannya paling tinggi dari berbagai lagu yang pernah aku aransemen. Karena outputnya akan ada dua kemungkinan. Dia bisa bagus banget, bisa sakral, bisa juga merusak gitu loh. Karena lagu nasional ini kan sangat syahdu, sangat hikmat, sangat sakral gitu. Itu kenapa akhirnya kita riset, aku sama timku tuh riset untuk benar-benar
gimana caranya gamelan ini bisa mix harmoni, tapi nggak cuman nempel doang, tapi mereka benar-benar harmoni gitu, pemain gamelan dengan electronic music gitu. Jadi memang untuk riset itu aku mulai dari 2017 dan terus konsisten. Ketika 2017 waktu itu akhirnya aku unggah karya pertama lagu Tanah Air, dan ternyata diterima, mereka tetap bisa merasakan merindingnya meskipun lagu elektronik itu. Akhirnya aku lanjutkan terus sampai akhirnya terakhir kemarin di Wonderland Indonesia. Jadi selain riset, kita juga perlu konsistensi sih mungkin. Yes. Nah, mau ditanya juga, kenapa dari kapan mencintai musik? Mulai dari 2017 kah? Atau udah dari kecil? Atau dulu sempet main angklung atau gimana? Aku dari 10 tahun sih. Aku memang basicnya sebenarnya gitaris. Jadi aku sangat propernya memang sebenarnya di gitar. Sampai akhirnya SMK, mulai masuk SMK musik, mulai akademis lah. Yang awalnya memainkan musik, sekarang jadinya bisa menciptakan musik. Sampai akhirnya di 2017 itu mulai movement dari Alfirez yang gitaris ke EDM itu, ke Electronic Dance Music. Tapi basicnya aku sebenarnya bukan DJ sih, lebih ke musik produser dan komposer sih. Mungkin DJ karena memang kalau di stage packagingnya seperti itu gitu sendiri gitu. Jadi memang DJ tapi sebenarnya bukan. Karena aku nggak pernah main turntable dari awal gitu. Aku lebih seneng main live gitu sih. Main-main alat-alat gitar, terus ada gamelan juga kadang dan lain-lain. Jadi lebih ke musik produser gitu. Nah, terkait lagu-lagu yang sering di remix nih, kita juga ada info. Di kesuksesan Alfi ini pasti mungkin ada batu sandungan dan lain-lain. Nah, kita mau nanya kalau misalnya lagu Indonesia Raya ini sempat ada problem atau bagaimana? Vi, bisa dijelaskan? Oke, Indonesia Raya aku pernah cover itu di tahun 2018. Ya, sebenarnya itu menjadi polemik sih karena memang masih abu-abu ya. Maksudnya ada yang bilang boleh di cover, ada yang bilang itu tidak boleh gitu. Karena waktu sebelum aku memutuskan untuk meremake lagu itu dengan versi yang lebih anak muda gitu, itu karena aku riset juga kan di YouTube tuh sebenarnya banyak banget gitu yang cover Indonesia Raya, banyak banget. Dan akhirnya aku kayak oke, sepertinya kita coba deh, karena aku secara pribadi memang seneng banget dengan lagu Indonesia Raya, dan aku pengen ada suasana yang digarap oleh anak muda lah gitu untuk sebagai perwakilan bahwa menunjukkan kecintaannya dengan lagu Indonesia Raya gitu. Sampai akhirnya ternyata itu rame, lumayan booming kala itu, dan mulai diperbincangkan lagi tuh, ini sebenarnya boleh atau tidak. Jadi banyak pro kontra di situ, nggak semua kontra, jadi lebih banyak pro-nya sebenarnya. Cuman karena aku nggak mau ada dua sisi yang saling berseberangan, aku juga nggak mau terkenal karena sensasi itu. Jadi waktu itu akhirnya aku putuskan untuk private sih daripada rame, dan waktu itu juga lagi fokus untuk closing ceremony Asian Games. Jadi aku pengen fokus dulu untuk mempersembahkan yang terbaik lah buat Asian Games, dan aku nggak mau polemik itu menjadi penghalangku untuk terus berkembang sih gitu. Bagus banget sih ini. Nah, kita mau nunjukin ke Sobat 7 video yang viral banget, itu udah sampai 13 juta itu tadi siang kita lihat. Nah, namanya Wonderland Indonesia. Kita lihat dulu ya videonya. Wah, ini fenomenal banget sih. Sampai trendy nomor 1 ya di YouTube ya, Vi ya? Vi, kalau misalnya nanya nih kita, ini pembuatannya, mulai dari idenya dulu deh. Kenapa bisa ngebuat Wonderland Indonesia ini, kepikirannya dari mana sih? Oke, Wonderland Indonesia ini perjalanan panjang lah. Mungkin bisa dibilang
perjalanan terakhir sejauh ini karyaku terrealisasi gitu ya. Yang ini baru 1 minggu lah rilis kemarin. Sebenarnya untuk Wonderland ini memang project paling beratku di selama perjalanan karir, karena ini kita dituntut untuk memvisualkan something yang Wonderland, bukan hanya wonderful gitu. Gak cukup dengan kita memvisualkan sesuatu yang luar biasa, tapi juga harus ajaib kan, namanya Wonderland gitu. Nah, ini aku temuin jelas waktu kita ke Bali. Aku sama timku waktu itu Desember 2020 kita ke Bali. Waktu itu kita lagi manggung, ada manggung gitu, terus ngelihat Bali sedang terpuruk banget. Kayak tersentuh banget lah aku, kenapa Bali bisa sesepi ini padahal Bali itu indah banget gitu. Sampai akhirnya kita ngeluarin karya The Beauty of Bali, yang mana sebenarnya karya itu tidak ada planning sama sekali, itu murni aku realisasikan karena melihat something yang menurutku harus disampaikan dan harus paling nggak karya itu bisa menjadi aura positif lah untuk Bali bisa bangkit gitu. Waktu itu aku juga ngejual mobil di karya The Beauty of Bali karena memang sebuah panggilan dan aku kayak pengen berkontribusi lah dengan caraku sendiri gitu. Sampai akhirnya setelah kita pulang ke Jogja, karya The Beauty of Bali itu sangat-sangat nempel, sangat-sangat punya nyawa, aku nggak tahu kenapa. Sampai akhirnya kita pengen balik lagi untuk bikin karya yang lebih proper dengan kata Wonderland gitu loh. Jadi aku awalnya mau bikin Wonderland Bali karena Bali kayak magis banget lah suasana seninya, bukan hanya landscape-nya. Sampai akhirnya di Bali kita ketemu dengan penari dan lain-lain, riset dan lain-lain. Ternyata mereka support juga kalau misalkan mau untuk Indonesia secara luas gitu loh. Ternyata mereka bisa nari berbagai macam daerah, nggak hanya Bali gitu. Sampai akhirnya aku lebih terbuka lagi wawasannya dan kita memutuskan untuk bukan hanya Wonderland Bali tapi Wonderland Indonesia. Jadi kita berkarya di Bali untuk Indonesia. Jadi secara spesifik sih memang aku menemukan gagasan Wonderland Indonesia itu di Bali, terutama di Ubudnya sih. Ini fenomenal banget sih, betul. Ini fenomenal banget. Nah kalau misalnya kita lihat nih, kan memadupadankan unsur dan budaya di Indonesia nih. Sejauh ini, Vi mau nanya kalau misalnya budaya-budaya yang udah dipadupadankan di musiknya Alfi ini budaya apa aja sih? Dari mana aja? Sebenarnya nggak hanya Wonderland. Tahun kemarin aku juga sempat nge-medley, namanya Epic Medley of Indonesian Cultures. Jadi di situ juga banyak banget, ada tari Saman, ada tari Batak, ada nyanyian Batak dan nyanyian Aceh juga. Terus banyak hal, ada Minang dan lain-lain. Dan Wonderland ini lebih melengkapi lagi, ada dari Sumatera, ada dari Sulawesinya, terus dibuka dengan tarian Kalimantan dan lain-lain. Jadi memang ini sebuah perjalanan sih. Aku belum bisa merangkum semuanya di Wonderland Indonesia karena kekayaan aset budaya Indonesia itu sangat banyak. Jadi untuk awal Wonderland Indonesia ini memang pilot project kita untuk bisa memvisualkan kebudayaan secara futuristik lah dengan floating island dan lain-lain yang secara looks-nya itu kayak Hollywood gitu. Dan ini pilot project untuk kedepannya misalkan ada Wonderland Indonesia Chapter 2, kita akan explore lagi di budaya-budaya yang belum kita sentuh sih. Jadi ini emang menurutku bukan hanya konten tapi movement juga gitu. Untuk proses pembuatannya berapa lama? Prosesnya yang lama sebenarnya riset secara musiknya ya. Musiknya itu hampir 7 bulan sih aku 7 bulan? Kalau untuk videonya harusnya dari Hamin 3 bulan kita udah harus mengerjain, tapi waktu itu terkendala sponsor, jadi Wonderland Indonesia itu dieksekusi dalam waktu 1 bulan. 1 bulan aja? Itu gimana perasaannya? Pasti campur aduk gitu kalau 1 bulan doang? Ya lembur ekstrim. Iya gitu, tapi misalnya, memang kalau ada fakta tersembunyinya adalah Wonderland Indonesia tuh masih ada sekitar 30-40% keajaiban yang belum tersampaikan karena waktu renderingnya kita nggak cukup gitu. Jadi sebenarnya banyak banget lah visual-visual ajaib yang kita renderingnya belum cukup karena emang perangkat untuk rendering animasi kan harus wah banget lah gearnya gitu. Dan kemarin kita nggak ngejar dengan waktu 1 bulan, akhirnya masih ada banyak yang belum tereksekusi gitu. Jadi mungkin nextnya kita akan lebih maksimal. Nah ini personal nih kita. Kalau misalnya pas Alfi lihat trending nomor 1 di YouTube, itu perasaannya Alfi sendiri nih gimana nih, first impressionnya? Apalagi kan di liriknya tuh hampir satu dunia ini, nggak cuma Indonesia aja. Yang pasti kita bangganya bukan tentang masuk trendingnya, tapi kita bangga karena menurut saya pribadi karya itu karya yang sangat idealis gitu, karya yang lagu-lagu tradisional yang mungkin
hanya seliweran aja biasanya orang dengar gitu, tapi bisa masuk playlist dan mungkin bisa menempati di atas K-pop. Jadi aku ngerasa bahwa karya ini ternyata punya impact yang luar biasa. Orang-orang bisa mengenang lagi lagu-lagu tradisional, orang-orang bisa bangkit lagi dan percaya bahwa Indonesia sekaya ini loh. Betul, gitu. betul. Dan aku kayak merasa bahwa ya itu yang aku bilang tadi, ini akhirnya bukan hanya konten tapi juga movement. So aku bangganya karena karya-karya yang apalagi itu secara durasi kan hampir 10 menit gitu, panjang betul. banget. Biasanya kalau di radio juga kan ada namanya standar radio itu paling 4 menit 30 detik gitu. Tapi aku lihat dengar-dengar kalau lagi di jalan gitu sering diputar Wonderland Indonesia dan itu full gitu, nggak dipotong sama sekali. Kayak sebuah kebanggaan aja karena orang-orang yang mungkin kayak aku yang sangat idealis gini tetap mempertahankan karakter gitu, tetap bisa diterima dan bisa masuk trending, itu bagi kita pencapaian banget sih. Betul. Bukan kebanggaan sendiri untuk Alfie, pasti untuk kebanggaan satu Indonesia juga ya pastinya ya. Iya. Betul. Nah, kalau untuk Sobat 7 nih, boleh dong dikasih bocorannya. Kira-kira ada nggak sih next project atau yang lagi digarap nih? Kan lagi di Bali juga pasti inspirasinya banyak. Oke. Kalau untuk saat ini sih aku masih punya mimpi besar, ingin bangun studio animasi, musik dan film di Bali, terutama di desanya. Aku memang nggak terlalu pengen yang di kotanya yang lifestyle-nya kayak gimana. Aku pengen Bali yang original banget. Kita juga lagi riset, aku pengen banget punya studio animasi, film dan musik itu di sebuah desa kecil aja, tapi aku bisa bawa impact sama orang-orang Bali juga. Aku pengen nge-guide teman-teman dari Bali yang punya talenta untuk bisa gabung gitu. Jadi aku juga pengen punya kontribusi bahwa Bali juga nggak harus bergantung sepenuhnya dengan pariwisata gitu. Aku pengen mereka juga bisa bangkit di dunia kreatif, yang mana Wonderland Indonesia adalah bukti bahwa itu dikerjakan di sebuah desa kecil di Bali, melibatkan banyak seniman-seniman Bali, terus pemuda-pemuda Bali yang punya talent di animasi, dan semuanya itu kita kerjain in-house sendiri di sebuah rumah, dan ternyata itu bisa membawa impact yang luar biasa. Jadi aku memang punya harapan, ingin banget membangun studio itu untuk menyalurkan segala imajinasi sih. Nah, pasti ini spektakuler banget nih karya terbarunya. Kita tunggu juga ya. Dan berkaitan untuk video-video yang biasanya selalu viral lah untuk di YouTube ataupun trendingnya nggak cuma di Indonesia, udah pasti kan seluruh dunia seperti yang kita bahas ya. Nah, itu first impression kalau dari Alfie-nya pasti bangga. Cuma kalau misalnya dari keluarga terdekat atau mungkin dari tim produksinya, itu boleh diceritakan juga biar berbagi kebahagiaan juga. Oke, sebenarnya yang membahagiakan adalah membuat banyak orang percaya kalau kita memang mimpinya itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, karena kan contohnya untuk memulai Wonderland Indonesia itu nggak gampang untuk meyakinkan banyak orang gitu. Termasuk meyakinkan tim deh. Kita harus fokus, ini kita kerjakan secara independen gitu, dan meyakinkan banyak orang untuk bahwa kita mampu loh gitu. Kita coba yuk, ini emang kerja yang bakal berat banget, tapi aku yakin kalau kita fokus kita akan lihatlah bagaimana nanti karya ini diapresiasi. Jadi memang proses meyakinkan itu menurutku lumayan susah di awal, sampai akhirnya ketika karya ini lahir, mereka itu kayak percaya gitu loh bahwa segala proses, segala yang telah kita kerjakan lembur ekstrim tadi itu kayak dihargai benar-benar, dan proses apresiasinya itu beda banget dengan karya kita yang lain. Ini kayak benar-benar movement yang apalagi orang-orang luar sampai ngerasa bahwa wah anjir, Indonesia ada ya talenta yang seperti ini. Indonesia bisa ya kayak bikin something yang kelasnya tarafnya internasional gitu. Jadi menurutku memang sebuah kebanggaan untuk kita yakin next projectnya kita harus lebih semangat lagi dan harus lebih spektakuler lagi. Sebenarnya kayak gitu sih, kebanggaannya lebih ke mereka akhirnya percaya bahwa segala proses itu akan selalu menuai hasil yang selaras juga dengan prosesnya. Kalau dari Alfie, gimana sih caranya biar karya anak Indonesia mendunia? Stay on karakter sih. Kalau aku sih dari dulu selalu pengen menjadi sebuah karya yang punya identitas kuat gitu loh. Aku juga selalu, kenapa karya aku selalu ada bawa bendera terus nancepin bendera dengan format yang berbeda-beda, itu karena aku pengen nunjukin kalau orang ngelihat Alfie Rev ya dikenal dengan idealismenya, terus dikenal dengan karakter nasionalisnya, tapi dengan sentuhan yang sangat futuristik juga yang terus berkembang. Bahkan mungkin di Wonderland akhirnya bisa visualin sesuatu yang ajaib, tapi tetap dengan memadukan unsur elektronik dan tradisional. Betul. Membangkitkan semangat nasionalisme, itu sebuah identitas gitu. Dan menurutku
karya Wonderland Indonesia bukan hanya soal teknik sebuah film, sebuah teknik animasi, sebuah teknik gimana cara meramu musik, tapi juga menurutku ini sebuah gagasan yang itu selalu disampaikan oleh Alfirek dan tim gitu, yang selalu konsisten juga dan selalu beridentitas sih. Jadi menurutku untuk mendunia, kalau aku pribadi, aku mimpinya nggak hanya pingin go internasional, terus terkenal di luar gitu, tapi aku juga pingin someday itu kalaupun aku terkenal nih, Alfirek dan tim terkenal someday mendunia, aku pingin juga terkenal karena keindonesiaannya itu mengangkat Indonesia, dan aku pingin banget tujuan kita, visi misi kita bukan hanya go internasional tapi juga menduniakan Indonesia. Ya semoga kedepannya memang benar-benar bisa ke taraf itu sih, karena perjalanan kita masih panjang. Dari kita dan pastinya Sobat Kepo juga mendoakan Alfi biar selalu membanggakan Indonesia dan pasti terkenal di luar negeri juga. Oke, makasih banyak atas waktunya Alfi. Makasih udah sama-sama. sharing cerita-cerita juga, dan pasti ini menginspirasi Sobat 7 juga. Terima kasih buat Sobat 7 yang udah join dan nonton livecast-nya Sobat 7 Kepo. Buat kalian yang ketinggalan, jangan khawatir karena bisa nonton live-nya via Facebook dan YouTube Trans 7. Minggu depan join lagi ya, karena kita akan datangkan narasumber yang gak kalah menariknya. Sampai jumpa di episode Sobat 7 Kepo berikutnya. See you! Terima kasih sudah menonton Sobat 7 Kepo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.